Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kembali subuh ini Allah mudahkan, Allah gerakkan langkah dan hati kita melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama-sama kita saling mengagungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Kita akan kembali mendengar kisah-kisah orang yang terdahulu, orang-orang kisah ahli suhud dan orang-orang dermawan pada zaman dahulu, zaman Nabi dan zaman para rasulin, bahkan zaman setelahnya. Yakni suatu kisah Syekh Abu Abdullah Haris bin Sa'd Mu'azibi rahmatullah. Suatu ketika mengingatkan para ulama, Syekh Abdullah Haris mengingatkan para ulama yang cenderung kepada dunia, yang berkata mereka secara bodoh berpikir bahwa sebagaimana sebagian para sahabat dan kaum itu memiliki kekayaan, lalu mereka membenarkan dirinya untuk menimbun harta. Padahal dengan perbuatan seperti itu, secara tidak sadar mereka telah terjebak dalam tipuan setan. Aku berkata, terkutukkah kamu bodoh? Setan telah membawamu kepada pola pikir yang salah, yang membisikkan bahwa seperti halnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu yang memiliki banyak harta, maka kamu pun dapat menimbun harta. Setan menyarankan untuk beralasan demikian sebagai pembelaan agar dia dapat membinasakanmu. Sungguh merupakan tuduhan yang besar bahwa para sahabat telah menyimpan harta dengan cara demikian untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan dunia. Itu sama dengan memfitnah dan mengumpat para tokoh termasuk itu. Suatu perbuatan yang tidak beradab kepada Rasulullah SAW dan para nabi dengan mengatakan bahwa menumpuk harta yang sah adalah lebih baik daripada tidak demikian. Secara tidak langsung menyatakan bahwa kamu mengetahui lebih baik daripada Rasulullah SAW yang tidak menyetujui penyimpanan uang. Itu berarti juga bahwa kamu tidak mempercayai bahwa Rasulullah SAW adalah pemberi selamat yang paling baik bagi umatnya. Sedangkan beliau melarang menumpuk harta. Demi Allah yang memiliki jannah, kamu mengatakan dusta kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa menumpuk harta yang sah adalah lebih baik. Sungguh Rasulullah SAW adalah pemberi selamat yang baik bagi umatnya, penuh belas kasih kepada mereka dan sangat menyayangi mereka. Kamu pandir, tidakkah kamu ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf akan tertahan memasuki jannah, sementara orang yang miskin muhajirin telah diperintahkan memasuki jannah karena perhisapan atas hartanya, walaupun ia memiliki berbagai keutamaan, kesolehan, kemurahannya kepada umat, kedermawanannya dalam menginfakkan hartanya pada jalan Allah,
persahabatannya dengan Rasulullah SAW, dan ia termasuk salah satu di antara 10 orang beruntung yang telah dijanjikan masuk jannah. Lalu di manakah kita yang cenderung kepada tipuan dunia ini, sedang asik mengejar dunia? Aku heran terhadap orang-orang yang memakan harta terlarang dan meragukan, memakan barang-barang keuangan dan kotoran dengan menuruti hawa nafsu dan gairahnya, mencintai daya tarik dunia, membanggakan hartanya, namun ia membandingkannya dengan keadaan Abdurrahman bin Auf untuk membenarkan nafsunya dalam mencintai dunia. Alhamdulillah. Kisah daripada Syekh Abu Abdullah Faris bin Sa'd Mu'azibi, yakni mengingatkan para ulama yang cenderung cinta kepada dunia dengan alasan bahwa sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf juga orang kaya yang menimbun harta. Padahal Abdurrahman bin Auf orang yang soleh, hartanya digunakan di jalan Allah SWT, dan dia salah satu yang dijanjikan masuk surga walaupun hisabnya lebih lama dari sahabat Muhajirin. Semoga menjadi iktibar pelajaran bagi kita dan bisa tidak ambil hikmah dari cerita tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.